Bicara soal keindahan Kota Batu, rasanya tidak ada habisnya kalau kita hanya menikmati kotanya saja. Kali ini kita akan melipir sedikit lebih ke atas, mengeksplor sebuah wilayah desa yang menyimpan sejuta pesona alam, potensi wisata, dan kearifan lokal yang luar biasa. Wilayah mana lagi kalau bukan Desa Tulung Rejo yang terletak di Kecamatan Bumiaji, desa yang terkenal dengan udaranya yang super dingin, tanahnya yang subur, dan destinasi wisatanya yang bikin kita enggan pulang. Podcast Sherlock, seru on location kali ini mengambil lokasi di salah satu objek wisata viral di wilayah Dusun Junggo, yaitu wisata Dusun Kuliner. Bayangkan, duduk santai ditemani udara Kota Batu yang sejuk, hamparan pemandangan hijau yang memanjakan mata, ditemani deretan kuliner lokal yang menggugah selera. Sungguh sebuah tempat yang sempurna untuk memulai obrolan seru kita hari ini. Halo, apa kabar pemirsa Seru TV dimanapun berada? Kita ketemu lagi di program acara Sherlock, Seru on Location. Ini adalah program podcast yang hadir setiap bulan di Seru TV, yang mana dalam kegiatan podcast Sherlock atau Seru on Location ini kita menghadirkan informasi dari narasumber-narasumber tentang berbagai hal ya, baik itu mungkin informasi tentang pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan baiklah, kali ini Sobat Seru TV, sebelumnya Seru TV kali ini berada di sebuah tempat wisata yang ada di kawasan Dusun Junggo ya, wilayah Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yaitu ada di wisata Dusun Kuliner, yang mana di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Forum Desa Wisata atau Fordewi Kota Batu, yaitu Bapak Muhammad Dadi yang sudah berada di samping saya. Selamat siang Pak Dadi, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik Mas. Alhamdulillah. Ya, ini kayaknya Desa Tulung Rejo lagi banyak-banyaknya event dan kegiatan ini Agustusan ini. Betul. Mungkin bisa disapa dulu untuk pemirsa Seru yang ada di mana saja berada, yang mana bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Dadi, Ketua Forum Desa Wisata Kota Batu. Para pemirsa TV Seru ya. Ya, Seru TV. Seru TV luar biasa Mas Dimas. Kita sekarang berada di destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Tulung Rejo, namanya Wisata Dusun Kuliner. Wisata Dusun Kuliner. Wisata Dusun Kuliner gitu. Ini merupakan salah satu potensi yang ada di Desa Tulung Rejo ini, Mas Dadi ya. Oke, nah mungkin barangkali di antara pemirsa Seru ini ada yang belum tahu istilah Forum Desa Wisata atau mungkin disingkat Fordewi. Nah, ini seperti apa ini, Mas Dadi? Ya, Fordewi ini dibentuk mulai 2019 sebelum COVID ya Mas Dimas, di mana waktu itu kita pada posisi tahu sendiri, kita ya pada posisi lockdown, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi pada masa itu malah tercetus yang namanya Forum Desa Wisata Kota Batu. Tujuannya apa? Ya, di tengah kelengangan kegiatan lain, kita iseng-iseng bagaimana sih mengangkat potensi yang ada di desa wisata masing-masing ada di Kota Batu ini, ya, yang mana potensinya sangat luar biasa sekali. Di tengah banyaknya luang waktu karena tidak ada aktivitas kerja ya, kita ngobrol, ngopi, nyangkruk bareng sehingga muncul ide-ide bagaimana kita mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di masing-masing desa. Kita anjang sana dari satu desa wisata ke desa wisata yang lain, dan alhamdulillah sampai saat ini Kota Batu desa wisatanya secara perlahan dan bisa kita lihat secara signifikan berkembang dengan baik. Oke, itu luar biasa. Mas Dimas. Ya, jadi istilahnya orang datang ke Batu tidak hanya mengenal satu dua objek wisata saja, tetapi ternyata di setiap wilayah desa yang ada di Kota Batu ini ternyata punya potensi. Betul. Ya. Kita melihat
pariwisata atau wisatawan ini kan sudah beralih pola pikirnya ya dari destinasi wisata yang itu aja, tapi bagaimana wisatawan ini lebih ingin melihat potensi yang Tersembunyi, betul, mungkin. tersembunyi, kemudian Mungkin yang ada istilah hidden gems gitu juga gitu. betul yang belum diketahui apa sebelumnya. adanya di desa itu loh, Mas, tidak dibuat-buat terus. Iya. Kayak gini kan kita lihat tadi, kita masuk ya, kita disuguhi hamparan kebun, bangunan-bangunan kuno, kemudian kalau kita lihat tadi mungkin Mas nanti bisa mencicipi makanan ala kadarnya yang tidak Ala desa pastinya ala ini desa. ya. Itu kan banyak yang sekarang wisatawan menginginkan hal-hal seperti itu. Bahkan itu yang mungkin dicari oleh wisatawan, Itu. baik yang di kota-kota besar ataupun juga yang di luar negeri mungkin, Pak. Oke, Iya. ada destinasi wisata artifisial buatan. Oke, itu adalah penunjang, salah satu magnet Kota Batu ini ya, menjadi penunjang. Orang ke Batu mungkin kalau sekarang 1-2 hari mungkin dapat apa? Iya. Bisa jadi seminggu pun kalau diturutin tidak kelar ke Kota Batu ini. Seperti ke Jatim Park, sekarang ada Mikutopia, kemudian Selekta dengan wisata legendarisnya. Itu kan membuat orang semakin datang ke Batu ini kan semakin tertarik, semakin penasaran, sehingga ya saya sampaikan tadi kalau 1-2 hari aja nggak cukup sebetulnya. Oke, Itu baik. Luar biasa. Jadi kita setidaknya tadi sudah mengenal tentang apa itu Forum Desa Wisata atau Fordewi di Kota Batu, dan tadi disampaikan bahwa sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh teman-teman Fordewi untuk menciptakan destinasi baru, mendorong inovasi. Teman-teman di desa ini mendorong untuk berinovasi. Sebetulnya potensi yang ada ini untuk dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. Oke, baik. Maksudnya. Nah, pemirsa seru, karena kebetulan kita ada di wisata dusun kuliner ya, yang ada di wilayah Dusun Junggo, masuk di wilayah Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Nah, di kesempatan kali ini kita juga ingin tahu sebenarnya apa saja sebenarnya potensi wisata yang mungkin khusus ada di desa ini, di Tulungrejo. Apa saja, Pak, yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa seru? Ya, alhamdulillah ya, Tulungrejo ini dianugerahi sebuah sumber daya alam yang luar biasa, Mas Dimas. Kita patut syukuri kalau dihargai tak ternilai harganya. Suhu udara yang sejuk, kemudian pemandangan yang luar biasa. Kalau kita lihat 360 ini kan dikelilingi oleh gunung. Gunung, betul. Yang itu bisa kita lihat sepanjang mata memandang. Pemandangannya kan begitu ya. Dengan pertaniannya yang subur, dengan apelnya yang melegenda, meskipun sekarang juga petani apel ini juga sangat berat, tapi kita melihat apel masih tetap eksis sampai saat ini. Ada beberapa petani yang masih mempertahankan, dan kita berharap itu terus kita dorong untuk tetap melestarikan pohon apel. Nah, di Tulungrejo ini tentunya kita sudah tidak asing ya, mungkin pemirsa, ada destinasi wisata yang legendaris, yaitu Selekta. Ini adalah salah satu daya tarik atau magnet wisatawan untuk berkunjung ke Desa Tulungrejo dari dulu sampai sekarang. Ini adalah menjadi modal Desa Tulungrejo, sehingga apa sih wisatawan itu datang ke Tulungrejo nantinya tidak hanya Tulungrejo aja, Selekta saja, tetapi bisa menikmati yang lain. Salah satu contoh tadi kita bicara tentang Batu secara umum. Kota Batu dengan ikon terkenalnya, misalkan ada Jatim Park, alun-alun dan lain sebagainya, itu juga menjadi salah satu magnet. Nah, di Tulungrejo ini adalah Selekta, cikal bakalnya. Oke, baik. Tidak dipungkiri itu adalah cikal bakal pariwisata di Kota Batu. Ya, itu adalah Selekta, kan begitu. Nah, melihat potensi yang ada dengan didorong oleh sumber daya manusia yang ada di Desa Tulungrejo ini, yang memiliki inovasi baru, sehingga menumbuhkan destinasi baru. Ada apel yang dulunya hanya sekedar
untuk pertanian, tapi sekarang sudah ada petik apel. Petik apel. Kemudian Van Jeep Off-Road yang dulunya Jeep ini hanya untuk dipakai petani untuk ke kebun, Iya. yang tidak bisa dilewati oleh mobil biasa, harus 4WD, sekarang digunakan untuk Van Jeep. Ini kan Van Jeep, Van Jeep. konsepnya Van Jeep. Ya, Itu juga muncul. Kemudian ada lagi petik stroberi, yang dulunya stroberi ini petani hanya menanam secara konvensional, yang hanya ditanam, hanya dipetik buahnya, dijual hanya buahnya, tapi sekarang sudah menjadi daya tarik destinasi petik stroberi. Dan di situ muncul inovasi baru, kayak semacam edukasi. Iya. Kemudian muncul juga jus stroberi yang itu dijual di tempat kebun stroberi. Hasil olahan dari buah itu Hasil sendiri. olahan. Lah semakin berkembangnya dan semakin menariknya Desa Tulungrejo ini, hadirlah investor. Iya. Yang tidak dipungkiri, Pak, dan patut kita bersyukuri bahwa hadirnya investor ini adalah membawa sebuah berkah bagi masyarakat Desa Tulungrejo tentunya. Dengan hadirnya salah satu contohnya wisata dusun kuliner. Ini adalah juga pendatang investor yang tadinya melihat hanya kebun apel yang secara produktif mungkin semakin lama tidak produktif, meskipun sekarang masih ada, tetapi bagaimana wisata dusun kuliner ini dengan konsep memadukan wisata pertanian dan wisata kuliner. Oke, Kan begitu. Ya. Kita lihat banyaknya taman-taman bunga-bunga, kemudian masih terpeliharaannya kebun apel. Ada bangunan, tapi bangunan yang semacam ini tidak bangunan permanen. Iya. Ini kan menimbulkan satu minat khusus bagi para penikmat wisatawan yang khususnya penikmat alam. Kalau kita lihat mungkin Mas Dimas, mungkin kalau sekarang mungkin kurang begitu ya, tapi nanti kalau sore meskipun ini sudah tutup, masih ada loh yang mereka nyangkruk nyantai sambil ngopi begini kan, menikmati udara dan pemandangan. Ini kopinya luar biasa ini. Kemudian hadir juga investor pengembangan di yang kita kenal dengan dunia jamur, Mikutopia, itu juga menambah hiruk pikuknya sebuah desa wisata Desa Tulungrejo. Sehingga kalau berkunjung ke Tulungrejo sekarang tidak hanya cukup 1-2 hari. Kalau dulu Batu 1-2 hari nggak cukup, sekarang hanya Tulungrejo aja. Tulungrejo saja. 1 hari 2 hari aja nggak cukup. Belum cukup. Waduh, iya, jadi luar biasa. Lebih menarik lah bagaimana caranya Desa Tulungrejo ini, wisatawan ini menghabiskan uangnya di Tulungrejo. Oke, baik, luar biasa, sangat menarik ini. Jadi sekarang untuk obrolan kita kali ini memang mengangkat wisata di Kota Batu, desa wisata, tapi kita coba kerucutkan dulu yang ada di Tulungrejo, karena tadi sudah disampaikan bahwa ternyata potensinya banyak sekali ya. Dan begini Mas Dimas, jadi pemerintahan desa melalui kepala desa bahwa dibangunnya sebuah konsep desa wisata itu dengan harapan semua destinasi wisata yang ada di Desa Tulungrejo terintegrasi. Semua wajib berkolaborasi. Oke. Tidak ada yang namanya parsial sendiri-sendiri. Pak Kepala Desa menghimbau bahwa ini harus semuanya terkonek. Misalkan Mikutopia dengan Selecta juga sudah terjalin atau sudah ada kolaborasinya lewat bundling tiketnya. Kemudian, seperti itu. Wisata dusun kuliner ini kolaborasi dengan petik stroberinya, dengan Van Jeep Off-Road-nya, sehingga alur dari wisatawan itu bisa terbaca dan terkonek antara satu destinasi dengan destinasi wisata yang satu dengan destinasi wisata yang lain. Oke. Artinya apa? Ini akan lebih menjadi menarik. Ketika ke wisata dusun kuliner, bonusnya apa? Ke petik stroberi. Oke, seperti kan itu. Begitu. Iya. Wisata dusun kuliner kolaborasi dengan Jawan Talun. Apalagi sekarang lagi ngetren itu Kali Andraya. Itu luar biasa sekali, Mas. Nah, saya jadi kepikiran bahwa kita ingin mengguide ya, ataupun memandu wisatawan atau memberikan referensi kepada wisatawan yang di luar kota atau mungkin di luar daerah sini, selama tadi disampaikan paling tidak 3 hari. Nah, 3 hari datang ke Desa Tulungrejo. Nah, itu mungkin barangkali begitu mereka nyampe di Bandara Abdurrahman Saleh atau mereka baru nyampe di stasiun Kota Baru Malang ya,
kemudian menuju ke Kota Batu dan langsung menuju ke Desa Wisata Tulungrejo. Nah, ini kalau dirangkai selama 3 hari, ini kira-kira seperti apa? Mungkin kalau dalam istilah travel atau perjalanan, itinerary-nya seperti itu. Kira-kira seperti apa ini, Pak Dadi? Bisa Di hari pertama kunjungan, kedatangan. Mungkin bisa ada di Selikta. Selikta juga menjadikan ada penginapannya, kan. Kemudian di hari nginep di hari pertama ini ya, istilahnya. Kemudian di hari keduanya bisa karena sudah ada tiket bundling antara Selikta dan Mikutopia, bisa hari keduanya ke Mikutopia. Kan begitu. Untuk sore hari mungkin bisa ke wisata Dusun Kuliner ini. Nginapnya bisa tetap di Selikta atau bisa nginap juga di wisata Dusun Kuliner. Di sini di wisata Dusun Kuliner juga ada ya? Ada. Meskipun kita lihat kalau dari luar itu kan nampak seperti rumah biasa ya. Iya. Tapi kalau di dalamnya sudah fasilitas hotel. Ada 10 kamar. Kalau 1 kamar ya kalau dibuat untuk rame-rame 7-10 orang masih bisa lah. Kan juga lebih menghemat toh. Siap, betul. Besoknya hari ketiga bisa fun jeep off-road keliling sampai ke lereng Gunung Arjuna dan terakhir di Joban Talun. Iya. Luas pokoknya kalau sudah 3 hari itu. Oke. Kalau tadi disampaikan bahwa tadi juga ada wisata edukasi petik stroberi. Nah, kemudian apa stroberi aja atau mungkin ada seperti sayur atau lain sebagainya mungkin? Kalau sayur yang ada saat ini jamur ya. Di Mikutopia itu juga ada edukasi pembudidayaan jamur. Yang biasanya peserta yang banyak itu anak-anak sekolah SD, SMP maupun SMA. Tapi sering juga rombongan dari ibu PKK itu edukasi budidaya jamur itu mas. Budidaya jamur. Itu ada. Ada. Gitu. Jadi sampai saat ini juga masih menjadi pilihan, masih laris ya paket wisata ini. Betul. Karena menarik, karena khususnya anak-anak hiburannya dapat, pendidikannya juga dapat. Gitu. Ya. Nah, mungkin barangkali pemirsa Seru TV juga yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang berbagai potensi wisata yang ada di Tulungrejo ini. Nah, dari Fordewi sendiri, Forum Desa Wisata sendiri ini bagaimana caranya menyajikan informasi ini kepada masyarakat? Apakah mungkin punya semacam katalog khususkah atau aplikasi khususkah seperti itu yang mungkin juga disupport oleh pihak desa atau seperti apa ini Pak Deni? Sejak awal kita di 2019, 2020 sampai 2021 itu di masa Covid itu mendorong teman-teman Forum Desa Wisata Kota Batu itu adalah untuk meningkatkan keahlian di bidang digitalisasinya, mas, maupun semacam pelatihan konten semacam itu pembuatan konten dan sebagainya itu kita dorong. Nah, di Desa Tulungrejo sendiri melalui kami, khususnya kebetulan kami di BUMDes, kami mendorong kami sudah punya platform aplikasi baik itu website maupun maupun aplikasi marketplace. Marketplace. Itu kita sudah punya. Cuma tinggal launching aja. Tapi rumahnya kita sudah ada. Sudah ada, rumahnya sudah ada. Cuma kami masih menunggu izin dari desa. Mulai kapan di launchingnya, tetap kami harus berkoordinasi dengan desa. Betul. Itu. Karena ini semua memang di support oleh desa. Betul, di naungan desa. Semacam nanti mungkin jika wisatawan ingin menginap di berkunjung ke wisata Dusun Kuliner bisa lewat aplikasi itu. Ingin beli produk bisa melalui aplikasi itu. Dan kita harapkan semua desa juga harus punya seperti itu. Eranya ya masing-masing sekarang ya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang objek-objek yang bisa dikunjungi. Nah, adakah kaitannya dengan juga objek-objek yang mungkin atau mungkin kerjasama dengan UMKM yang ada di potensi UMKM yang ada di Desa Tulungrejo ini juga? Karena kolaborasi istilahnya. Sekali lagi pemerintahan desa, Pak Kepala Desa ini kan tujuan dari digencarkannya destinasi wisata yang ada di Desa Tulungrejo ini
dimaksimalkannya ya Mas Iya, Mas ya. iya, iya. Tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Supaya tidak hanya jadi penonton saja Betul. di desanya ya. Betul, utamanya adalah UMKM. Iya. Ya, UMKM-nya. Salah satu contoh di Mikutopia, sejak awal pemerintahan desa, Pak Kepala Desa ini mewanti-wanti, oke, para investor boleh menginvestasikan dananya di Desa Tulungrejo ini dengan satu syarat. Iya. Kolaborasi dan pemberdayaan itu menjadi tujuan utama. Tidak boleh kasarnya ojo soge dewe. Oh iya. Itu yang ditekankan, ojo soge dewe. Masyarakat ini libatkan. Ya. Dan itu memang nyata. Kami BUMDes memiliki satu stand yang sangat luas dan itu menampung UMKM masyarakat Desa Tulungrejo khususnya dan Kota Batu. Kita menampung semua hasil produksi dari masyarakat untuk bisa dijual di Mikutopia itu, dan itu nyata adanya loh Mas, bukan hanya slogan pokoknya asal ngecap ya, tapi ada itu memang nyata dan kami pelakunya dan saya pelakunya selaku pengurus BUMDes ya, dan itu memang ada. Oke, kemudian ini wisata dusun kuliner, oke, investor masuk, tetapi sekali lagi bagaimana wisata dusun kuliner ini ada pundi-pundi uang yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita lihat di dalam ini ada beberapa tenan UMKM yang itu adalah notabene-nya adalah punyanya masyarakat yang diperbolehkan untuk menjual produknya di wisata dusun kuliner ini tanpa sewa. Coba bayangkan Mas. Tanpa sewa. Hanya berdasarkan kepercayaan persentase dari omset penjualan. Luar biasa. Tempat disediakan dan tidak ada alat khusus secara digital yang mencatat bahwa hari ini laku secara detail ya, secara digital tertulis, tapi berdasarkan kepercayaan ini. Kon percaya, aku percaya, wis kon dapat berapa, setorkan 10% dari. Coba bayangkan itu. Luar biasa. Itu adalah menjadi penyemangat bagi pelaku UMKM yang ada di wisata dusun kuliner ini, sehingga sama-sama support. Tapi yang pasti masing-masing tenan ini punya menu yang berbeda ya. Oh iya, jelas nggak boleh sama. Kayak ini mungkin masakan khas Jawa. Di atas itu ada batagor somai Bandung. Kemudian ada lagi yang namanya sate es krim jadul. Bahkan juga kalau nggak salah ada tenan yang khusus mungkin untuk wedang-wedang rempah itu juga ada sepertinya. Ya, betul. Luar biasa. Betul. Oke. Ya. Baik, rencana pengembangan dari wisata yang ada di Desa Tulungrejo sendiri mungkin yang boleh dipublish ke masyarakat mungkin dalam waktu dekat akan ada apa yang mungkin barangkali bisa dipublish kepada masyarakat luas ini, Mas Dadi? Yang pasti manusia itu kan tidak ada puasnya ya, Mas. Selalu ingin saja hal-hal yang baru, gebrakan-gebrakan baru yang apapun lah dalam hal apapun. Demikian juga dengan Tulungrejo ini. Kita sekarang di tahun 2025 itu, 25 kemarin ya. Kita Pordew itu kan dapat tugas untuk mengikuti Mata Fair di Malaysia. Oke, Mata Fair di Malaysia. Dan alhamdulillah dari hasil itu di tahun 2026 ini sudah banyak kunjungan yang dari Malaysia yang hadir. Dan bahkan kita juga kedatangan tamu dari Kemenpar waktu itu ya, Mas juga hadir. Itu juga akan mendatangkan travel agent dari Malaysia. Dan kalau kita lihat, kita tanya dari manajemennya ini, kunjungan wisatawan internasional dalam hal ini Malaysia meningkat. Dan itu tidak hanya di DKI ini aja, di Strawberry, kemudian di Batu juga. Kalau kita lihat datanya ya di Dinas Pariwisata Kota Batu itu meningkat. Artinya apa? Bahwa kunjungan wisata nasional kita pastikan dan kita yakin akan terus berkembang dan naik terus. Tapi bagaimana tetap yang namanya manusia itu tadi tidak puas hanya di sini, tapi bagaimana caranya wisatawan internasional lebih banyak lagi. Itu yang sekarang sedang ditarget oleh pemerintahan Desa Tulungrejo dalam hal ini. Mungkin saya tidak berani membocorkan yang lebih detail, tetapi akan ada ke depan akan ada destinasi wisata
targetnya adalah wisatawan internasional. Wah, di luar biasa. Desa Tulungrejo. Di Desa Nah, Tulungrejo. detailnya masih rahasia. Oke, baik, kita tunggu launchingnya itu nanti ya. Iya, betul itu. Baik, mungkin karena juga waktu kita cukup terbatas, Pak Dadi, mungkin bisa diundang untuk pemirsa Seru TV dimanapun berada untuk datang ke Kota Batu. Istilahnya mungkin slogannya belum datang ke Kota Batu kalau belum datang ke Desa Tulungrejo, semacam itu. Mungkin bisa sekaligus mengajak untuk pemirsa Seru TV semuanya. Ya, pemirsa Seru TV, ayo silakan datang ke Kota Batu, khususnya ke Desa Wisata Tulungrejo. Dapatkan new experience di Desa Wisata Tulungrejo, sehingga selama umur hidup ini ada satu hal yang menarik yang bisa dipetik dalam rangka kunjungan wisatanya. Oke, luar akan terkenang biasa. terus. Akan terkenang terus ya. Punya kenangan di Desa Wisata Tulungrejo ini. Baik, Mas Adi, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi informasi. Jadi dari sini kan masyarakat atau juga pemirsa Seru TV akan lebih tahu bahwa ternyata di dusun di Desa Tulungrejo ini tidak hanya mungkin selekta saja, tetapi juga ada dusun kuliner, ada potik stroberi. Kemudian juga termasuk wisata adventure ya tadi untuk naik mobil jeep atau jeep untuk berkeliling di bawah lereng Gunung Arjuno. Luar biasa sambil menikmati panorama alam yang luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua dan pemirsa Seru TV dimanapun berada. Demikian podcast kita kali ini, podcast Sherlock Seru on Location, yang mana kami saat ini mengambil lokasi di wisata dusun kuliner yang ada di wilayah Dusun Junggo di Desa Tulungrejo, Kecamatan Dumbiaji, Kota Batu. Nanti juga kami akan pastikan hadirkan insertnya seperti apa di kawasan ini, sebegitu indahnya sehingga rugi banget kalau tidak datang ke Kota Wisata Batu, khususnya ke Desa Tulungrejo. Kita jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda pula. Sampai jumpa dan salam pariwisata.